Halo Sobat Kayu Mati. Kali ini cerita kakek akan merangkum film alangkah lucunya negeri ini yang rilis pada tahun 2010. Gas. Film ini dimulai dengan menggambarkan seorang anak muda, lulusan S1 manajemen yang bernama Muluk. Muluk, sebagai seorang yang baru saja lulus kuliah, tentu saja berupaya untuk mencari kerja. Dengan berbekal ijazah yang dimiliki serta surat kabar yang memuat berbagai lowongan kerja, dia keluar masuk berbagai perusahaan untuk melamar. Namun, semua lamaran tersebut tidak membuahkan hasil. Malah, di sebuah perusahaan, pengetahuan manajemen yang dimilikinya dinyatakan tidak berguna karena pimpinan perusahaan tersebut sudah mencoba segala jenis manajemen. Mulai manajemen China, hingga manajemen Arab, namun tidak berhasil menyelamatkan perusahaannya. Ini buku manajemen barat yang paling mutakhir dari Amerika. Ini buku manajemen ala Mao Zedong dari Cina. Ini buku manajemen dari Jepang. Ini buku manajemen gaya Arab. Nggak ada yang bisa nyelamatin perusahaan Ai, nggak ada. Cuma manajemen jin doang yang Ai belum terapin. Bukunya nggak ada. Juga pada saat melamar di perusahaan lain dan ditawarkan untuk menjadi TKI. Sebuah bayangan hukum cambuk TKI di Malaysia segera menghinggapi pikiran Muluk yang langsung ditolak mentah-mentah. Di sisi lain, ayah Muluk yang bernama Pak Makbul berdebat serius dengan Haji Sarbini yang merupakan calon besannya mengenai apakah pendidikan itu penting atau tidak. Keduanya terus saja berdebat tentang hal tersebut walaupun berusaha dilerai oleh Haji Rahmat, seorang tetua dalam bidang agama Islam di daerah tersebut. Perdebatan itu selalu mengarah bahwa pendidikan tidak penting. Ada keluarga dan kenalan Haji Sarbini yang bekerja walaupun tidak mengenyam pendidikan. Bahkan mencontohkan Muluk yang sudah sarjana namun tidak juga bekerja. Orang berpendidikan selalu bisa memecahkan masalahnya. Kita lihat aja nanti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita kembali ke Skin. Muluk, yang terus berkeliling mencari kerja, akhirnya melihat sekelompok anak yang melakukan aksi copet di sebuah pasar. Dengan geram Muluk meringkus anak tersebut dan mengancam melaporkannya kepada polisi. Sebuah pernyataan keluar dari Muluk saat itu, yaitu, "Mengapa mencopet? Kalau butuhkan tinggal minta." Dijawab dengan ringan oleh pencopet bernama Komet dengan, "Saya pencopet, bukan peminta-minta." Jawaban yang mengagetkan ini menyebabkan Muluk tidak dapat berkata-kata dan melepaskan Komet. Dan inilah yang menjadi awal pertemuan dan perkenalan mereka. Enak aja nyomot dompet orang. Bingung perasaan gua tahu. Orang susah payah cari kerja, diam-diam duitnya lo ambil. Lo kan bisa minta baik-baik. Saya kan pencopet, Bang, bukan tukang minta-minta. Beberapa waktu kemudian, di sebuah warung, terjadi pertemuan yang tidak disengaja antara Muluk dan Komet. Komet akhirnya membawa Muluk ke markasnya dan memperkenalkan dengan Jarot yang menjadi pemimpin para pencopet. Saya dan teman-teman tinggal di sini. Ayo masuk. Muluk. Gua nggak tanya. Siapa deh? Tadi udah dibilang. Bang itu namanya Bang Muluk. Dia orang pinter, Bang. Sarjana apa, Bang? Sarjana manajemen. Tuh kan orang pinter.
Perkenalan Muluk dan Jarod menghasilkan kesepakatan bahwa Muluk akan bekerja bersama para pencopet tersebut untuk mempraktekkan ilmu manajemen yang dimiliki dengan mengelola keuangan mereka. Ini ditawarkan oleh Muluk dengan imbalan 10% dari hasil copet mereka. Tujuan Muluk adalah agar hasil copet mereka dapat dikelola secara profesional dan akhirnya dapat dijadikan sebagai modal usaha agar tidak perlu menjadi pencopet lagi. 10%. Berapa tuh? Begini, misalnya kalian dapat 1000, bagian saya 100. Fair kan? Enak ya abang dong. Nurin, kita harus menghargai niat baik abang ini. 10% nggak masalah bang. Terusin bang. Hari berikutnya, Jarod sebagai pimpinan pencopet memperkenalkan Muluk kepada seluruh anggota timnya dan menjelaskan kelompok dan metode kerja mereka. Secara umum, kelompok pencopet ini dibagi menjadi 3, yaitu kelompok mall yang terdiri atas pencopet yang berpakaian paling bagus dan gaul, kelompok pasar yang berpakaian paling kumal, dan kelompok angkot yang berpakaian sekolah. Setiap kelompok memiliki pemimpin dan metode kerja sendiri-sendiri. Angkutan umum, operasinya biasanya di angkot dan bis kota. Ketuanya namanya Ribut, kenalin. Ya, nama saya adalah Ribut. Pekerjaan saya adalah pencopet. Pengalaman saya adalah cukup lama, adalah 10 tahun, adalah 6 kali ketangkap, adalah 2 kali masuk TV, adalah 3 kali kecebur rempang, Adalah cukup. Ribut, kenalin aja anggota lo. adalah kampret. Wah. Adalah kalong. Yap. Adalah codot. Adalah sobrat. Yang ini Mata Dewa, menjaga markas sekaligus pengintai. Banyak terjadi dialog yang cukup segar pada momen ini ketika si pencopet disuruh mikir. Kerja, mikirin gimana caranya supaya usaha ini bisa tetap jalan. Bang, cuman mikir. Nama kamu siapa? Kampret. Nah, Fred, coba sekarang kamu berpikir. Sudah, cukup. Lihat kan? Berpikir itu nggak gampang. Untuk tahu bagaimana cara berpikir yang benar, saya menghabiskan waktu 17 tahun. Sekolah, dari SD sampai kuliah. Tujuan saya di sini adalah mendidik kalian. Supaya kalian tahu bagaimana cara berpikir yang benar. Tinggal nanti kita lihat gimana kita bekerja sama dan saling percaya. Setelah beberapa lama, Muluk beranggapan bahwa anak-anak ini juga butuh pendidikan. Dan untuk mengajar mereka, Muluk meminta bantuan Samsul, seorang sarjana pendidikan pengangguran yang sehari-hari hanya bermain kartu saja. Awal Samsul mengajar juga banyak menampilkan hal-hal yang menggelikan sekaligus memprihatinkan. Anak-anak pencopet ini sama sekali belum pernah tersentuh oleh pendidikan sebelumnya. Bahkan, karena tidak dapat membaca, salah seorang di antara mereka pernah lari ke kantor polisi saat dikejar massa karena tidak mampu membaca. Selain itu, Samsul mengalami kesulitan saat menjelaskan mengapa mereka sampai membutuhkan pendidikan. Bahkan anak-anak ini menjadi bersemangat setelah mengetahui salah satu ciri-ciri koruptor adalah berpendidikan dan menjadikan koruptor sebagai cita-cita mereka. Oke, begini. Orang berpendidikan ada juga yang nyopet. Tapi mereka nggak nyopet dari dompet yang isinya terbatas. Mereka nyopet dari lemari, dari brankas, dari bank. Kita mau bang. Ya bang, kita mau. Ya mau bang. Oke. Orang yang berpendidikan yang nyopet itu tidak disebut pencopet, tapi koruptor. Ya bang, kita mau jadi koruptor. Hidup koruptor. Di sini kita melihat Samsul yang sedang mengajari menulis para pencopet. Di sini kita lihat mereka semua bingung dengan cara memenggal pensil yang benar. Coba pegang pensil kalian, lalu tulis seperti ini. Ya, tulis.
Nah, ini pensil ya, ini pensil. Bukan golok, bukan pentungan, bukan pisau. Ya, cara megangnya nih khusus. Nih, gini nih, gini. Nih, mirip-mirip pegang sendok. Beberapa waktu kemudian, Haji Rahmat meminta Muluk agar dapat mempekerjakan anaknya, Pipit, karena sehari-hari Pipit hanya mengurusi kuis-kuis di televisi dan mengirim undian berhadiah kemana-mana. Muluk pun menyanggupi hal tersebut dan mengajak Pipit untuk mengajar agama bagi anak-anak pencopet. Mereka ini siapa, Bang? Pencopet? Hah? Pipit gak mau? Lo yang minta kerjaan, babe lo juga. Ya, tapi Pipit gak tahu kalau bakal ngajar copet. Lihat koruptor di televisi biasa aja. Kenapa sekarang lihat copet jadi heran? Lo lihat tuh. Hah, senyumnya. Gak kalah manis sama para koruptor di TV. Akhirnya, permasalahan tiba. Pak Makbul ayah Muluk, Haji Rahmat ayah Pipit, dan Haji Sarbini calon mertua Muluk bersikeras hendak melihat tempat kerja Pipit. Muluk dan Samsul, mereka amat terkejut sewaktu mengetahui bahwa anak-anak mereka rupanya bekerja untuk para pencopet dan yang lebih menyakitkan hati mereka, bahwa makanan yang selama ini mereka makan berasal dari uang hasil copet. Beliau bertiga ini adalah... Oh ya. Silakan duduk Ayahanda Haji Rahmat, Pak Makmul dan Haji Sarbini. Nah, adik-adik sekalian, baiklah, Abang akan memperkenalkan beliau ini satu-satu ya. Kalau yang ini Ayahanda Haji Rahmat. Beliau adalah Abah gue. Nah, betul. Beliau adalah Ayahanda Mbak Pipit, ya. Kalau yang ini Ayahanda Pak Makbul. Beliau adalah ayahanda dari abang kita, Bang Muluk. Pertentangan batin yang hebat segera terjadi di hati mereka yang juga mempengaruhi Muluk, Pipit, dan Samsul. Hal ini menyebabkan ketiganya berhenti mengajar anak-anak tersebut. Disinilah ritme film ini mulai terasa berat dan menyesakkan dada. Pilihan yang amat berat yaitu mengajar anak-anak pencopet itu agar dapat mandiri dan meninggalkan dunia copet mereka namun memperoleh uang hasil copet yang haram. Atau meninggalkan mereka dan tidak berbuat apa-apa. Sama copet goblok. Lu tahu nggak di sini? Di sini ada uang 21.200.000. Sebelum Bang Muluk kesini, lu nggak pernah punya duit sebanyak itu kan? Nggak pernah kan? Hah? Bang Muluk kesini cuma mau ngajarin lu jadi pengasong. Tapi lu semua kepinginnya jadi copet. Jadi copet. Copet itu paling top. Masa depannya itu di penjara, tahu? Di akhir film kita, melihat Muluk yang senang ketika melihat sebagian dari pencopet sudah mau menjadi pengasong. Dan Muluk membela bekas anak didiknya yang menjadi pengasong dari kejaran Satpol PP. Saya suruh mereka ngasong. Ayo, tangkap saya. Ada apa nih? Ada apa nih? Mereka hanya mencari rezeki yang halal. Dan hanya itu yang mereka bisa. Ini aturan. Gak boleh mengemis dan mengasong. Ganggu lalu lintas, tahu? Kalian terganggu dengan pengemis dan pengasong. Tapi nggak terganggu dengan ulah para koruptor yang memiskinkan kalian. Kan koruptor gak ganggu lalu lintas. Harusnya kalian tangkap para koruptor yang sudah memiskinkan negeri ini, memiskinkan kalian. Bukan tugas kita, memang bukan tugas kalian. Tapi paling tidak punya rasa belas kasihan. Mereka hanya mencari rezeki yang halal. Biarin mereka yang miskin mencari rezeki yang halal. Aduh, pusing gua. Udah kalau gitu dia aja yang kita tangkap. Ayo, bawa. Ayo, kota. Ada yang menarik dari cuplikan akhir dari film ini. Ada tulisan yang diambil dari bunyi pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini sebagai kalimat penutup yang sangat menyentil bagi para masyarakat dan juga pemerintah. Ya, menurut gue film ini bisa bikin sedikit kita meleklah sama keadaan bangsa ini. Jangan terlalu egois mikirin diri sendiri. Tapi kita juga perlu berempati kepada orang-orang yang tak seberuntung kita.